解，关键就是修炼龙息术。 Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Yuanzhu pada episode terbaru. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Yuan yang baru saja memasuki sebuah hutan misterius. Dan di sana Yuan bertemu dengan seorang perempuan yang sedang melihat ke arahnya bernama Yao Yao. Yuan meminta maaf kepada Yao Yao karena Yuan merasa bahwasannya dirinya telah tidak sopan memasuki kawasan orang lain. Tetapi Yuan juga mengatakan bahwasannya ia tidak mengetahui kenapa dirinya bisa berpindah di tempat ini. Tetapi di saat yang bersamaan ternyata Yao Yao sedang membicarakan Yuan karena ternyata Yao Yao dari awal telah mengetahui keberadaan dari Yuan karena telah diberitahu oleh kakeknya Yao Yao yang disebut oleh Yao Yao dengan kakek Hei. Yao Yao pun meminta kepada Yuan untuk mengikutinya dari belakang. Yuan yang tidak mengetahui apa-apa mengikuti saja perkataan dari Yao Yao. Tetapi di saat itu ternyata adanya seekor anak anjing yang merupakan anak anjingnya Yao Yao. Namun peliharaan Yao Yao ternyata sangatlah kuat karena ia mampu menghancurkan sebuah batu besar di hadapannya dengan giginya. Singkat cerita, Yuan pun pergi menemui kakeknya Yao Yao yang bernama kakek Chang Yuan. Kakek Chang Yuan sendiri ternyata telah menunggu ketibaan seseorang cukup lama, dan seseorang yang sekarang ia tunggu merupakan Yuan. Kakek Chang Yuan pun melihat kekuatannya Yuan dan ia merasakan bahwasanya Yuan sekarang telah kehilangan kekuatan prinsipnya. Mungkin kita rubah saja dengan sebutan prinsip ini dengan kekuatan meridian agar kalian mudah untuk memahaminya. Kembali ke cerita, kakek Chang Yuan telah menyadari bahwasanya Yuan memiliki kekuatan dari naga suci, tetapi sayangnya naga suci itu telah dicuri. Dan juga sekarang di dalam tubuhnya Yuan juga terdapat adanya racun naga. Kakek Chang Yuan merasa cukup kasihan kepada Yuan karena nasib Yuannya sangat begitu sial. Tetapi Yuan sangat kaget kenapa kakek ini bisa menebak apa yang terjadi kepada tubuhnya. Lalu Yuan pun langsung mengatakan bahwasannya dirinya sekarang membutuhkan bantuan dari kakek Chang Yuan untuk mengaktifkan kembali ke-8 meridiannya. Tetapi sang kakek justru bertanya kepada Yuan kenapa dirinya harus membantu Yuan. Yuan pun menjawab tentu saja karena dirinya yang telah terpilih. Jika dirinya tidak terpilih, maka dirinya tidak akan bisa datang ke tempat kakek Chang Yuan. Kakek Chang Yuan pun memuji kecerdasan Yuan dalam menjawab. Dan sebenarnya kakek Chang Yuan hanya sedang mempermainkan Yuan saja, karena pada akhirnya kakek Chang Yuan akan membantu Yuan untuk membuka kembali 8 meridiannya. Tetapi kakek Chang Yuan meminta kepada Yuan untuk membuat janji kepada dirinya yang dimana Yuan diminta untuk melindungi Yao Yao dan juga membawa Yao Yao keluar dari dunia ini. Jika Yuan menerima persyaratan ini, maka kakek Chang Yuan akan mau membantu Yuan. Tetapi Yao Yao yang mendengar itu pun sangat kaget kenapa dirinya sekarang harus berpisah dengan kakek Chang Yuan. Dan juga Yao Yao bertanya apakah di masa depan nanti mereka berdua bisa bertemu kembali. Tetapi kakek Chang Yuan tidak menjawab pertanyaan Yao Yao. Ia justru bertanya lagi kepada Yuan apakah Yuan menerima persyaratan yang telah diberikan oleh kakek Chang Yuan. Yuan menjawab dengan begitu percaya diri, mungkin dirinya sekarang tidak memiliki kekuatan yang menakjubkan untuk bisa melindungi Yao Yao. Tetapi Yuan berjanji bahwasanya dirinya akan tetap melindungi Yao Yao, mencegah siapapun orang yang mengincar Yao Yao melewati dirinya terlebih dahulu. Kakek Chang Yuan yang mendengar itu pun puas dengan jawaban Yuan dan lalu ia pun membantu Yuan untuk membuka 8 meridiannya. Dengan kakek Chang Yuan memindahkan Yuan ke dimensi lain yang tanpa dimensi ini diselimuti oleh kekuatan kegelapan. Setelah Yuan berada di sana, Yuan pun mendapatkan serangan dari para makhluk bayangan kegelapan. Yuan pun bertarung melawan para makhluk kegelapan itu yang dalam pertarungan itu Yuan bisa menghancurkan mereka. Tetapi setiap kali Yuan menghancurkan para makhluk itu menggigiti jiwanya Yuan, membuat Yuan pun dirugikan walaupun dirinya bisa mengalahkan para makhluk kegelapan.
Yuan. Yuan pun berniat untuk keluar dari dimensi tersebut dengan dirinya memanjat keluar, tetapi para makhluk kegelapan jauh lebih banyak bermunculan dengan adanya bentuk ular menyerang ke arah Yuan. Sampai pada akhirnya kabut kegelapan itu menyelimuti Yuan untuk mengikis jiwanya Yuan kembali. Tetapi Yuan tidak menyerah karena dirinya masih memiliki janji untuk melindungi kedua orang tuanya dan juga balas dendam kepada Kekaisaran Wu. Yang sampai pada akhirnya Yuan pun bisa terbebas dari kabut kegelapan itu dengan dirinya mengeluarkan ledakan aura. Dan hal itu pun membuat Yuan kembali tersadarkan diri. Kakek Chang Yuan langsung menyuruh kepada Yuan untuk segera memeriksa kekuatan meridiannya. Yuan pun sangat kaget karena ternyata setelah dirinya melewati kabut kegelapan sebelumnya, dirinya telah mengaktifkan kekuatan meridiannya. Kakek Chang Yuan memberitahu kepada Yuan bahwasanya sebelumnya Yuan telah melewati sebuah ujian yang disebut dengan ujian hidup dan mati. Ujian itu dikeluarkan oleh kakek Chang Yuan untuk bisa merespon kembali kekuatan meridiannya Yuan yang sedang tertidur. Dan cara untuk bisa mengaktifkan kekuatan meridian yang sedang tertidur adalah memasukkan orang itu ke situasi hidup dan mati. Dan bisa dibilang juga jika saja Yuan tiba-tiba saja menyerah pada ujian tersebut, kemungkinan Yuan akan benar-benar tewas. Tetapi untungnya Yuan memberontak membuat Yuan pun selamat dalam ujian tersebut serta bisa mengaktifkan 8 inti meridiannya. Tetapi inti meridian itu sekarang kembali tertutup dan untuk Yuan bisa membukanya kembali maka Yuan harus melewati situasi hidup dan mati. Yuan tidak masalah dengan hal tersebut asalkan dirinya bisa membuka inti meridiannya. Hal itu sudah membuat Yuan sangat senang. Yao Yao menenangkan kepada Yuan walaupun Yuan tidak bisa membuka inti meridiannya kembali, hal tersebut bukanlah masalah yang besar karena Yao Yao sendiri ternyata juga tidak bisa menggunakan kekuatan inti meridiannya dan dirinya hanya menggunakan teks Yuan ataupun tulisan rune sebagai bentuk kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Kakek Chang Yuan memberitahu bahwasanya Yao Yao memang sengaja disegel kekuatan kultivasinya karena adanya suatu alasan yang masih belum bisa dijelaskan oleh kakek Chang Yuan. Lalu Yuan pun meminta kepada sang kakek untuk memberikannya sebuah bekal teknik agar dirinya bisa melindungi Yao Yao. Karena Yuan tidak terlalu yakin dengan kekuatan meridiannya sekarang dan juga kekuatan teks rune-nya dirinya bisa melindungi Yao Yao. Yao Yao juga setuju dengan perkataan Yuan. Dirinya tidak mau orang yang melindungi dirinya malah akan membuat dirinya kerepotan. Jadinya Yang Yao meminta kepada kakek Chang Yuan untuk memberikan teknik kepada Yuan. Yuan juga sampai memohon kepada kakek Chang Yuan sampai menyebut kakek Chang Yuan dengan sebutan guru. Kakek Chang Yuan pun mau menerima Yuan sebagai muridnya dan juga kakek Chang Yuan memberikan teknik nafas naga kepada Yuan untuk membantu Yuan mempermudah membuka meridiannya dan juga meningkatkan kekuatan meridiannya, serta juga diberikan teknik pemecah jiwa oleh kakek Chang Yuan. Setelah memberikan dua teknik itu, kakek Chang Yuan juga memberikan sebuah senjata kepada Yuan yang dimana senjata itu merupakan senjata Sain. Dan senjata Sain ini sangat unik karena senjata Sain tersebut yang merupakan sebuah kuas disebut dengan senjata Sain Kuas Tianyi. Tetapi sayangnya kuas Tianyi itu sekarang berada di kondisi yang rusak akibat sebuah pertempuran. Yuan diminta untuk memperbaiki senjata itu dengan mengaktifkan 9 simbol cahaya pada kuas itu. Jika Yuan bisa mengaktifkan 9 simbol cahaya pada senjata kuas tersebut, maka Yuan bisa mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari senjata kuas Tianyi. 我天元笔在一次战斗中被重创，竟是最高等级的圣元兵，这不过是上品的玄元兵而已。 Kakek Chang Yuan juga memberitahu bahwasanya ia memiliki dua murid lainnya yang berada di dunia nyata. Jika Yuan memiliki keberuntungan, Yuan diminta untuk menemui kedua murid lainnya. Tetapi jika tidak, maka hal tersebut tidak terlalu bermasalah. Kemudian pun kakek Chang Yuan melakukan perpisahan kepada Yao Yao, serta memberikan sebuah batu giok kepada Yao Yao untuk disimpan oleh Yao Yao. Kakek Chang Yuan juga meminta maaf kepada Yao Yao karena tidak bisa menjelaskan situasi yang sedang terjadi kepada Yao Yao dan juga kakek Chang Yuan. Dan sepertinya mereka berdua tidak akan bisa bertemu lagi di masa depan maupun kapanpun. Hal itu pun membuat Yao Yao yang mendengarnya merasa sedih dan juga kakek Chang Yuan meminta kepada Yuan sekali lagi melindungi Yao Yao. Serta tidak boleh Yao Yao ini kekuatannya dibiarkan terbuka. Kakek Chang Yuan meminta agar kekuatannya Yao Yao selalu tersegel karena jika terbuka maka kekuatan itu akan bisa menyebabkan sebuah bencana yang besar. Dari hal ini kita bisa simpulkan
menunjukkan bahwasanya Yaoyao ini bukan berasal dari sebuah kalangan yang biasa. Sepertinya Yaoyao memiliki kekuatan misterius yang akan sangat berpengaruh kepada dunia. Setelah itu pun kakek Chang Yuan menyuruh kepada Yaoyao dan juga Yuan pergi meninggalkan tempat ini dengan mengantarkan mereka berdua ke dalam gerbang teleportasi. Yuan pun berterima kasih kepada kakek Chang Yuan karena telah mengangkat dirinya menjadi murid dan memberikan dirinya berbagai ilmu dan juga senjata. Yuan berjanji sebagai balas budi dari kakek Chang Yuan, Yuan akan melindungi Yaoyao dengan sepenuh hatinya. 护好夭夭。周元， 大护有之果。 Setelah itu pun Yuan bersama Yaoyao pergi dari sana menggunakan gerbang teleportasi. Baru saja Yaoyao dan juga Yuan pergi dari sana, tiba-tiba saja di tempatnya kakek Chang Yuan diselimuti oleh badai yang besar. Dan tidak lama kemudian pun muncul 3 orang yang memiliki pakaian misterius. Dan ketiga orang ini ternyata merupakan seorang penjahat yang sekarang sedang mengincar Yaoyao. Mereka menyuruh kepada kakek Chang Yuan untuk menyerahkan Yaoyao jika kakek Chang Yuan tidak berniat untuk mati di sini. Tetapi kakek Chang Yuan menolak permintaan dari mereka bertiga dan ia juga merasa cukup puas karena dirinya akhirnya bisa menggerakkan tulang tuanya untuk bertarung. Lalu kakek Chang Yuan pun menunjukkan mode pertempurannya yang ternyata sangat garang banget cuy. Dengan tubuh kakek Chang Yuan yang diselimuti oleh model-model petir keren gitu cuy. Lalu pertarungan yang dahsyat antara kakek Chang Yuan melawan ketiga orang penjahat ini pun dimulai. Walaupun kakek Chang Yuan merupakan seorang yang tua, tetapi kakek Chang Yuan ini kekuatannya tidak main-main. Kakek Chang Yuan mampu melawan ketiga orang itu secara bersamaan dengan sangat epik. Pertarungan di antara mereka juga berlangsung cukup epik sampai mereka bertarung di luar angkasa. Yang untungnya kakek Chang Yuan bisa memojokkan ketiga orang ini secara bersamaan, membuat ketiga orang ini pun memutuskan untuk mengeluarkan serangan terkuat mereka secara bersamaan. Tak disangka kakek Chang Yuan bisa menghentikan serangan mereka bertiga dengan hanya satu jarinya saja, yang bahkan serangan itu menghancurkan sebuah planet yang berada di luar angkasa. Sedangkan di luar kita pun berpindah ke tempatnya Yuan dan juga Yaoyao yang sekarang mereka telah kembali ke dalam gua leluhur. Yaoyao pun sadar bahwasannya kakek Chang Yuan kemungkinan sekarang sedang bertarung melawan orang yang kuat karena jika kakek Chang Yuan mengusir mereka, maka itu merupakan pertanda bagi kakek Chang Yuan yang akan bertarung melawan orang yang kuat. Yuan mencoba untuk menenangkan Yaoyao, kemungkinan kakek Chang Yuan bisa menahan semua serangan tersebut karena Yuan mengetahui bahwasannya kakek Chang Yuan merupakan orang yang kuat. Yaoyao mengerti maksud dari Yuan, tetapi Yaoyao akan berniat untuk memeriksa kondisi dari kakek Chang Yuan jika mereka memiliki waktu. Dan jikapun kakek Chang Yuan telah tewas akibat pertarungan itu, maka Yaoyao akan berniat untuk balas dendam atas kematian dari kakek Chang Yuan. Dan tidak lama kemudian pun mereka berdua didatangi oleh ayahnya Yuan yang telah lama menunggu Yuan kembali. Singkat cerita, kita pun langsung berpindah ke tempat dari kediaman Kekaisaran Zhao. Di sana Yuan bersama kedua orang tuanya dan juga Yaoyao sedang makan bersama untuk menyambut kedatangannya Yaoyao. Dan di sini Yaoyao juga terlihat seperti orang yang baru saja bertemu dengan makanan yang lezat karena mungkin kehidupannya dulu bersama kakek Chuyang yang kurang baik dalam mencari makanan. Di sini Yaoyao juga sangat tertarik dengan minuman keras. Namun di saat itu Yaoyao melihat bahwasanya kondisi ibunya Chuyang berada di kondisi yang sangat lemah. Yaoyao pun memberikan hadiah berupa bunga giok yang dapat membantu menyembuhkan kondisi dari ibunya Yuan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka mendapatkan kabar masalah dari sebuah kompetisi akademi. Lalu Yuan pun bersama ayahnya mulai membicarakan masalah itu bersama dengan seseorang bernama Chu Tianyang. Chu Tianyang melaporkan bahwasannya ia telah mendapatkan kabar bahwasannya aliansi dari dinasti Wu telah membentuk sebuah para murid jenius untuk melakukan kompetisi agar mereka bisa memenangkan kompetisi akademi. Yang dimaksudkan dalam kompetisi itu adalah untuk membuat wilayah dinasti Wu semakin berkuasa
berkuasa, karena siapapun yang bisa memenangkan kompetisi itu, maka mereka akan mendapatkan hak istimewa untuk mendapatkan kekuasaan. Yuan menenangkan Zhu Tianyang serta menyampaikan bahwasanya ia telah memiliki rencana untuk menghadapi kompetisi tersebut dan menyerahkan masalah ini kepada dirinya. Lalu Yuan pun bertemu dengan Yao Ye, yang dimana Yao Ye mengatakan bahwasanya ia akan selalu di pihaknya Yuan dalam kompetisi akademi. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka ternyata sedang diawasi oleh Qi Yue dan juga temannya. Di sini mereka berdua berniat untuk bekerja sama untuk menggagalkan Yuan dalam kompetisi akademi tersebut, dengan cara mereka akan menggagalkan Yuan pada kompetisi ujian besar sebelum kompetisi akademi mereka dimulai. Kemudian pun kita berpindah kepada Yuan sekarang, yang sekarang ia sedang mempelajari teknik dari nafas naga. Tetapi di tengah pelatihannya Yuan, Yao Ye memberitahu kepada Yuan bahwasanya Yuan telah salah menggunakan teknik nafas naga tersebut, dan tak disangka setelah itu lucunya Dao mempraktikkan cara untuk menggunakan teknik nafas naga yang benar kepada Yuan. Yuan pun sangat kaget binatang apa ini karena bisa mempraktikkan dari nafas naga, yang tampak Dao begitu mahir menggunakan teknik nafas naga itu yang bahkan bisa mengeluarkan aura seperti lubang hitam. 要把呼羽吸完美结关键就是修炼龙息术。 Yuan berterima kasih kepada Dao dan ia pun memberikan makanan kepada Dao. Setelah itu pun Yuan melanjutkan latihannya setelah mendapatkan arahan dari Dao. Dan berkas sebelumnya Dao telah memberikan pelajaran kepada Yuan, membuat Yuan pun bisa mempraktekkan teknik nafas naga dengan cukup benar. Namun tidak lama kemudian Yao Ye dibuat terkejut karena ternyata Yuan bisa mempraktekkan teknik dari penapasan naga ini lebih dari sekali dalam sehari. Padahal sepengetahuannya Yao Ye, orang biasa hanya bisa mempraktekkan pelatihan dari teknik penafasan naga ini sekali sehari. Namun berbeda dengan Yuan yang bisa melakukan latihan itu lebih sekali, yang bahkan bisa 4 kali. Yao Ye pun merasa cukup kagum kepada Yuan karena Yuan bisa mempraktekkan teknik nafas naga itu lebih dari sekali dalam sehari. Tetapi pada akhirnya Yuan pun juga merasa kelelahan. Namun di saat Yuan yang sedang beristirahat, Yuan meminta kepada Yao Ye untuk mengajari dirinya lebih banyak mengenai teks Yuan karena sepengetahuannya Yao Ye mempelajari teks Yuan lebih baik daripada Yuan. Tetapi Yao Ye menolak permintaan dari Yuan karena Yao Ye merasakan kekuatan jiwanya Yuan yang terlalu lemah. Setidaknya Yuan harus bisa menaikkan kekuatan jiwanya berada di ranah dari alam jiwa untuk bisa mempelajari teks Yuan tersebut. Dan cara untuk bisa meningkatkan kekuatan jiwanya Yuan adalah dengan Yuan yang menempa kekuatan jiwanya dengan teknik penghancuran jiwa yang sebelumnya telah diberikan oleh kakek Chang Yuan. Yuan tanpa basa-basi pun langsung melakukan pelatihan di dalam teknik dari penghancuran jiwanya. Di sana Yuan dihadapkan dengan sebuah gerbang penghancur dewa dan juga demon. Dan cara pelatihan Yuan adalah dengan memasuki gerbang tersebut yang membuat jiwanya Yuan tertempa. Setiap kali jiwanya Yuan hancur di dalam tempat penempaan tersebut, Yuan bisa membentuk kembali jiwanya. Yang sampai akhirnya berkat pelatihan itu jiwanya Yuan telah berada di ranah dari alam jiwa. Hal ini pun membuat Yao Ye merasa sangat kaget karena tak menyangka jika Yuan bisa meningkatkan kekuatan alam jiwa dengan sangat cepat. Singkat cerita, Yao Ye menerima Yuan sebagai muridnya untuk mempelajari teks kuno. Yang lalu setelah itu pun Yuan melakukan latihannya dengan berbagai latihan. Pertama, ia masih melatih teknik dari nafas naga, lalu berlatih dari teks Yuan bersama dengan Yao Ye dan juga mempelajari teknik dari senjata lainnya yaitu senjata kuas. Pelatihan yang dilakukan oleh Yuan terus berlangsung sampai pada akhirnya kompetisi ujian pun dimulai. Pada kompetisi ujian ini, Chuyan sebenarnya kompetisinya telah diatur oleh Qi Yue karena Qi Yue yang berniat untuk menggagalkan Chuyan pada kompetisi ujian terakhir agar bisa menghancurkan kekaisaran Zhou mereka. Singkat cerita, kompetisi pun telah dimulai dengan Yuan pertama yang akan bertarung melawan seseorang bernama Pei Yun. Mendengar itu pun membuat semua orang sangat kaget karena Pei Yun sendiri berada di tingkatan dari meridian ketiga. Bagaimana bisa Pangeran Yuan mengalahkan seseorang seperti Pei Yun? Yuan sendiri yang dalam pertarungan itu telah menyadari bahwasannya pertarungannya telah diganggu oleh Qi Yue. Tetapi Yuan tidak takut, dirinya tetap mengikuti pertarungan ini dengan dirinya memasuki arena pertarungan bersama Pei Yun. Lalu pertarungan Yuan antara Pei Yun pun dimulai, yang dalam pertarungan itu Yuan bisa menyimpan
mengimbangi kekuatannya Pei Yun. Orang-orang yang menonton pertarungan ini pun sangat kaget bagaimana bisa Pangeran Yuan mereka yang tidak memiliki kekuatan meridian bisa menyaingi Pei Yun. Yang sampai pada akhirnya dalam pertarungan itu Pei Yun mengaktifkan kekuatan meridian ketiganya yang langsung menghajar ke arah dari Yuan. Namun Yuan tak disangka dengan hanya sekali tendangan bisa membuat Pei Yun terpantal dengan sangat keras, membuat Pei Yun pun tidak tersadarkan diri dan Yuan memenangkan pertarungan ini. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Yuanzu episode 2 dan juga 3 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! Xiwan美结关键就是修炼龙息术。